Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi ke channel YouTube aku, Novanita Sari. Oke teman-teman, kali ini berbeda dari sebelumnya ya. Aku bukan mau bahas soal, tapi kali ini aku akan berbagi atau sharing ke teman-teman bagaimana cara membuat atau menulis CV untuk fresh graduate. Nah, sebelumnya aku tuh waktu tanggal 11 September ya di chat sama adik namanya Fahma ya. Selamat pagi Kak Nova, kenalin aku Fahma dari D3 Kebidanan UNS 19. Salam kenal ya Dek Fahma. Nah, dia itu alhamdulillah lama udah ngikutin TikTok dan YouTube aku dan Telegram juga. Nah, di sini dia tuh si adik ini mau minta tips menulis CV untuk fresh graduate dan belum berpengalaman, yang dicantumkan tuh apa aja sih. Nah, karena aku juga hitungannya kerja itu tahun 2021 ya, setelah lulus dari D3. Nah, dulu aku juga coba ngelamar dengan CV ku yang fresh graduate itu. Nanti akan aku bagi tips ke teman-teman semuanya ya, terutama ini untuk lulusan kebidanan. Untuk non kebidanan juga bisa dan boleh banget simak video ini karena ini umum dipakai juga gitu ya. Nah, nanti akan aku cantumin apa aja sih poin-poin yang perlu dicantumkan gitu ya. Kalau semisal teman-teman nanti ada masukan, boleh banget silahkan komen di kolom komentar ya. Oke teman-teman, langsung aja ya. Nah, nanti kita cerita sedikit ya. Setelah lulus kuliah itu, teman-teman tuh tentukan dulu mau kerja di mana ya. Kira-kira teman-teman mau memasukkan lamaran tuh di mana? Di PMB, praktek mandiri bidan, ataukah di rumah sakit, ataukah di puskesmas, atau teman-teman punya planning di mana gitu ya. Karena lowongan bidan itu kan juga alhamdulillah lumayan banyak sebenarnya ya teman-teman. Nah, dulu aku waktu setelah lulus ya dilema juga sih teman-teman, kayak aku bingung mau di mana gitu ya. Tapi teman-teman tuh nggak usah terlalu terlalu stres mikir itu, karena dengan kita sering-sering cari info ya, silahkan teman-teman follow Instagram tentang lowongan pekerjaan itu ya, silahkan di follow. Terus tips trik membuat CV itu kan banyak banget ya di media sosial, silahkan di follow karena dari situ teman-teman akan dapat banyak informasi ya. Kemudian teman-teman tentukan dulu targetnya, kira-kira setelah lulus kebidanan aku tuh pengen daftar mana sih gitu ya. Dan teman-teman harus pahami kira-kira di lowongan pekerjaan misalnya di rumah sakit gitu ya, bidan misalnya, apa sih kira-kira sertifikat yang mendukung kalau teman-teman mau jadi bidan di rumah sakit gitu ya. Terus misalnya teman-teman pengen kerja di klinik atau rumah baby spa gitu ya. Nah, kira-kira teman-teman kan berarti harus membutuhkan sertifikat pelatihan baby spa gitu-gitu ya, dan lain-lain. Nah, nanti akan aku coba ceritakan bagaimana cara menulis CV-nya ya. Oke, langsung aja ya teman-teman. Nah, ini adalah contoh CV-ku. Nah, belum sempurna tapi paling tidak agar teman-teman juga punya gambaran gitu ya. Hal yang penting dan terpenting ya dalam membuat CV teman-teman ya, pasti ya harus dikasih nama ya, nama teman-teman siapa, terus bisa dicantumkan ya gelar teman-teman ya. Kemudian teman-teman juga bisa cantumkan kontak, misalnya teman-teman punya Instagram atau punya YouTube gitu, silahkan dicantumkan boleh. Tapi perlu diingat kalau semisal isinya yang jamet, video jamet gitu, perlu dipikirkan ulang gitu ya. Paling tidak ketika HRD ya yang menerima teman-teman itu ketika ngelihat kan dari banyak ribuan pelamar itu kan pasti HRD ingin memilih yang terbaik ya, yang terbaik. Jadi teman-teman silahkan
ibaratnya teman-teman tuh kasih profil yang sebagus mungkin gitu ya. Ibaratnya kalau teman-teman pengen beli sesuatu kan teman-teman lihat kualitasnya bagaimana sih, ibaratnya gitu ya teman-teman. Silahkan tonjolkan kualitas yang teman-teman punya di situ gitu ya. Kalau misalnya teman-teman punya sering bikin konten tentang kesehatan misalnya, boleh silakan dicantumkan Instagram maupun TikToknya begitu ya. Kemudian foto ya teman-teman, jangan lupa juga cantumkan foto. Kalau foto sebisa mungkin ya foto yang terbaru gitu ya, jangan foto selfie ya teman-teman. Kan HRD juga melihat dari bagaimana sih penampilan kita, paling tidak rapih gitu ya, jangan yang selfie gitu ya. Dari foto sendiri teman-teman bisa pilih yang terbaik gitu ya. Kalau misalnya bidan, teman-teman punya pas foto pakai baju IBI, silahkan dipakai juga boleh ya. Intinya fotonya tuh yang mencerminkan teman-teman itu pribadi yang baik gitu ya, yang rapi. Kemudian pendidikan, silahkan teman-teman tulis. Sebenarnya pendidikan itu bisa ditulis yang terakhir aja juga boleh sih, tapi kalau misalnya teman-teman mau tulis lengkap juga boleh ya, biar CV-nya tuh kelihatan keisi gitu ya. Silahkan teman-teman tulis dari pendidikan teman-teman yang terakhir ya. Misalnya aku kan terakhir 2017 sampai 2020 itu kan D3. Nah, dari atas ke bawah gitu ya. SD yang terakhir. Kemudian skill ya teman-teman. Kalau misalnya nih teman-teman daftar di puskesmas atau di rumah sakit, itu kan bidan ya, silahkan teman-teman cantumkan skill yang kira-kira mendukung gitu ya. Misalnya teman-teman bidan ya, skill apa sih yang perlu dibutuhkan gitu ya, misalnya antenatal care, intranatal care, postnatal care, childbirth, kemudian kesehatan reproduksi, kemudian clinical emergency gitu ya. Misalnya teman-teman bisa pakai aplikasi Microsoft Word, Excel, PowerPoint gitu juga silahkan dicantumkan ya, apa skill yang teman-teman punya ya. Misalnya di RS diperlukan bidan di VK gitu kan, biasanya kan tentang gawat daruratan ya, silahkan teman-teman cantumkan skill di situ. Kemudian untuk training sertifikat ya, sertifikat pelatihan ini juga sangat diperlukan ya teman-teman. Nah misalnya teman-teman kan dilema, aku fresh graduate, terus gimana dong kak gitu kan ya. Silahkan teman-teman misalnya punya dulu pas di kuliah punya prestasi, silahkan cantumkan aja teman-teman ya prestasi. Kemudian teman-teman pernah ikut himpunan, misalnya himpunan tentang kebidanan, itu silahkan teman-teman tulis gitu ya. Misalnya teman-teman pernah PKL, nah PKL praktik klinik gimana. Kalau misalnya teman-teman fresh graduate kan benar-benar belum ada pengalaman ya, misalnya PKL di mana, di RS mana, tahun berapa gitu, silahkan dicantumkan gitu ya. Kemudian untuk training sertifikat, nah aku dulu waktu lulus itu langsung cari-cari teman-teman info-info tentang pelatihan baby spa, karena aku pengen banget bisa pijat bayi gitu ya. Karena aku dulu juga pernah melamar di kayak apa ya, rumah baby spa gitu. Kemudian ada pelatihan PBG Don ya, pelatihan penanganan gawat darurat obstetri dan neonatal. Ini juga aku cari-cari di Instagram. Waktu itu aku ikut di Solo untuk pelatihan. Silahkan teman-teman mulai dari sekarang bisa menabung ya kalau misalnya teman-teman di sini masih kuliah, karena untuk pelatihan bidan itu kan juga lumayan ya untuk biayanya. Silahkan teman-teman bisa menabung mulai dari sekarang, oke? Kenapa aku belum APN? Karena waktu itu kan aku lulus 2020 ya, itu kan mulai COVID gitu kan. Terus STR aku juga belum punya karena untuk UKOM pun ditunda, dan APN pun di berbagai kota juga belum mulai diadakan gitu. Jadi APN tuh masih
belum dibuka intinya gitu. Nah, misalnya teman-teman dari sekarang harus di planning, misalnya teman-teman sekarang semester 5 gitu ya, mulai nabung dari sekarang. Karena kebanyakan ya teman-teman, aku lihat di lowongan pekerjaan itu kebanyakan lebih diutamakan yang punya sertifikat APN, PPG-DON seperti itu ya. Kalau misalnya teman-teman pengen kerja di rumah baby spa, ya teman-teman silahkan cantumkan sertifikat pelatihan mom and baby spa seperti itu. Kemudian kalau teman-teman punya pengalaman kerja, kalau fresh graduate kan belum ya. Kalau misalnya belum, ya silahkan cantumkan saja ketika teman-teman pernah PKL di mana gitu ya. Nah, ini kalau pengalaman kerja, aku 2020 itu pernah bekerja di PT Ajak atau Sekolah Alifa MBDC Yogyakarta sebagai bidan gitu ya. Nah, di situ tuh full day school seperti itu ya teman-teman, kayak di situ bidan itu stimulasi tumbuh kembang gitu ya. Kemudian juga ada pijat bayinya juga. Nah, makanya aku kenapa pengen banget ikut pelatihan mom and baby spa, karena sekarang tuh mulai holistic care atau komplementer, kebidanan komplementer tuh mulai dipakai di mana-mana gitu ya teman-teman. Silahkan teman-teman planning dari sekarang. Aku harus target ikut pelatihan ini karena ibaratnya gini loh teman-teman. Teman-teman beli sesuatu barang yang ini 0 dari angka 0 sampai 10 nilainya 8, yang satunya 0 sampai 10 angkanya 9, pasti teman-teman bakal pilih yang 9 kan. Nah, semacam itu juga HRD bakal cari yang terbaik di antara yang baik seperti itu ya. Kemudian kalau teman-teman dulu di perkuliahan pernah dapat beasiswa, silahkan boleh dicantumkan gitu ya, beasiswa apa yang pernah teman-teman dapat gitu. Kemudian prestasi, misalnya teman-teman dulu pernah ikut lomba-lomba misalnya ya, yang kalau misalnya teman-teman ikut lomba banyak banget gitu dan CV-nya nggak muat, ya silahkan cantumkan yang sesuai formasi yang teman-teman lamar gitu ya. Misalnya yang ada kaitannya dengan kebidanan atau kesehatan ya, tentang vaksin, tentang stunting seperti itu. Nanti ketika HRD lihat, oh anak ini berprestasi, terus ternyata pernah ikut lomba dan menang terus gitu ya, pasti HRD bakal ngelihat itu juga ya. Dan pokoknya kalau misalnya teman-teman bikin CV, itu usahakan yang jujur juga, jangan bohong ya, karena nanti kan pasti ada wawancara juga ya. Aku pernah dulu waktu melamar di PT Ajak ini, masukin lamaran, terus ada panggilan, terus kita diwawancara. Nah, akan ditanya terkait CV yang pernah kita buat itu. Begitupun di rumah sakit ya, aku punya teman, dia memasukkan lamaran, terus dia dipanggil, ada wawancaranya juga, ada tesnya juga, seperti itu teman-teman ya. Kurang lebih seperti ini sih teman-teman untuk CV fresh graduate. Misalnya teman-teman ada masukan, boleh banget silakan komen di bawah ya. Kemudian ini sudah di slide terakhir. Kalau teman-teman mungkin masih bingung ya, silahkan teman-teman cari referensi banyak banget di media sosial ya, tentang CV, tentang lowongan pekerjaan. Dan intinya seperti yang tadi aku bilang, mulai dari sekarang ditarget gitu ya teman-teman, pengen ikut pelatihan apa gitu ya. Karena kebanyakan untuk bidan yang di RS, yang di puskesmas itu bakal dicari yang udah punya pelatihan gitu ya, kayak CTU, kayak pelatihan APN, terus MU midwifery update. Misalnya teman-teman belum kecanda waktunya, ya silahkan pakai yang seadanya dulu aja gitu ya, sembari ada info pelatihan teman-teman ikuti gitu ya. Dan oh ya teman-teman, ini aku bikin CV-nya itu pakai aplikasi Canva, karena Canva tuh keren banget ya, banyak banget template-template yang bagus dan lucu-lucu dan keren-keren. Kalau misalnya kan sekarang ada jasa membuat CV juga ya, tapi kalau aku lebih
lebih seneng bikin sendiri, karena misalnya kita ada koreksi kita bisa ganti sendiri, dan itu pun gampang banget gitu loh di Canva. Bisa teman-teman edit pakai laptop teman-teman, bisa edit pakai HP juga bisa gitu ya. Kalau misalnya pakai jasa CV, misalnya di kemudian hari teman-teman pengen nambahin atau pengen edit, itu kan teman-teman harus menghubungi lagi si jasa pembuat itu gitu ya. Cuma saran aja gitu ya, silahkan teman-teman bisa dipersiapkan dari sekarang gitu ya. Oke, ini aja yang bisa aku sampaikan. Pesanku seperti biasa, berusahalah di atas rata-rata orang biasa. Misalnya teman kamu belajar sehari cuma 1 jam, kamu harus di atas rata-rata. Misalnya 2 jam gitu ya. Yang penting teman-teman selalu konsisten gitu ya. Silahkan buat target sebaik mungkin ya, agar cita-cita yang teman-teman capai itu segera diijabah oleh Allah atau Tuhan ya. Oke, ini aja yang bisa aku sampaikan buat teman-teman yang mungkin ingin mempersiapkan CPNS ya. Aku ada grup Telegram, silahkan bergabung, di linknya nanti akan aku cantumkan di description box. Dan buat teman-teman juga bisa belajar SKB atau seleksi kompetensi bidang dari sekarang untuk CPNS Bidan. Aku juga udah ada grupnya namanya Ukom Bidan. Kenapa aku namain Ukom Bidan? Karena untuk materi-materi yang kemarin keluar itu hampir mirip-mirip seperti itu. Oke, sekian dari aku, semoga bermanfaat. Jangan lupa buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe ya. Jangan lupa juga tekan notifikasinya untuk terus mendapatkan informasi atau video terbaru dari aku. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.